Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Kami dari kelompok 1. Nah, pada video kali ini kami akan membahas studi kasus yang berkaitan dengan perkembangan fantasi dan moral pada remaja, yaitu kasus ledakan bom di SMAN 72 Jakarta. Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan seseorang remaja yang masih berada pada masa perkembangan, baik dari segi kognitif, sosial, maupun moral. Selain itu, kasus ini juga menjadi perhatian publik mengenai pengaruh media digital, lingkungan sosial, serta perkembangan psikologis terhadap perilaku remaja. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ledakan terjadi pada Jumat 7 November 2025 saat pelaksanaan sholat Jumat di Masjid SMAN 72 Jakarta yang berada di lingkungan sekolah. Nah, peristiwa tersebut menimbulkan kepanikan dan menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka. Dalam proses penyelidikan, seorang siswa kelas 12 ditetapkan sebagai pelaku dan berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Berdasarkan berbagai informasi yang beredar, tindakan tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti paparan media digital dan game online yang mengandung unsur kekerasan, pengalaman sosial yang kurang baik, kondisi psikologis, serta kurangnya ruang bagi remaja untuk mengekspresikan diri secara positif. Nah, kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menunjukkan bahwa perilaku remaja tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kasus ini dapat dianalisis melalui konsep perkembangan fantasi dan perkembangan moral dalam psikologis pendidikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Itu tuh, kebetulan jangan buah. Itu kenapa itu? Jakarta Utara, 7 November 2025, sebuah ledakan terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara saat pelaksanaan sholat Jumat. Insiden tersebut menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah dan menyebabkan sejumlah korban mengalami luka-luka. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa pelaku merupakan seorang siswa berinisial MNFH yang juga mengalami luka dalam peristiwa tersebut dan kemudian ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain paparan game online dan lingkungan digital, perundungan, isolasi sosial, serta kurangnya ruang untuk mengekspresikan diri. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan pentingnya pengawasan penggunaan media digital serta pendampingan terhadap perkembangan psikologis dan sosial remaja. Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, terdapat beberapa aspek psikologis yang dapat dianalisis. Salah satunya adalah perkembangan fantasi pada remaja. Perkembangan fantasi merupakan kemampuan individu untuk membayangkan, mengimajinasikan, dan membentuk gambaran mental mengenai suatu situasi atau pengalaman. Pada masa remaja, kemampuan ini berkembang semakin kompleks karena remaja mulai mampu berpikir abstrak dan membayangkan berbagai kemungkinan yang belum pernah mereka alami secara langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, fantasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, film, media sosial, maupun game online. Sebagian besar fantasi bersifat positif dan membantu perkembangan kreativitas. Namun, apabila tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan kontrol diri, fantasi tertentu dapat memengaruhi cara seseorang memandang realitas.
Kasus ini dapat dikaji menggunakan teori perkembangan sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, individu belajar melalui proses observasi dan imitasi terhadap perilaku yang dilihatnya. Seseorang dapat meniru tindakan yang diamati dari lingkungan maupun media tanpa harus mengalami langsung dari tindakan tersebut. Dalam kasus ini, paparan terhadap konten kekerasan dalam media digital dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran sosial. Remaja mungkin mengamati berbagai bentuk tindakan agresif dan kemudian menjadikannya bagian dari imajinasi atau fantasi mereka. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa paparan game online, media sosial, dan berbagai konten digital bukanlah satu-satunya faktor penyebab. Pengaruh tersebut biasanya terjadi bersama faktor lain, seperti kondisi psikologis dan lingkungan sosial. Kasus ini juga dapat dikaji menggunakan teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut Piaget, remaja berada pada tahap operasional formal, yaitu tahap ketika individu sudah mampu berpikir abstrak, membuat hipotesis, dan membayangkan berbagai kemungkinan. Namun, kemampuan mengendalikan emosi, mempertimbangkan risiko, dan mengambil keputusan yang matang masih terus berkembang. Oleh karena itu, sebagian remaja dapat mengalami kesulitan dalam membedakan konsekuensi nyata dari suatu tindakan yang sebelumnya hanya berada dalam dunia imajinasi atau fantasi. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan fantasi pada remaja perlu dikembangkan secara positif agar menjadi sarana kreativitas, bukan hanya menjadi dasar bagi munculnya perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain perkembangan fantasi, kasus ini juga dapat dikaji dari sudut pandang perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan proses berkembangnya kemampuan individu untuk memahami nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui perkembangan moral, seseorang belajar membedakan perilaku yang benar dan salah, serta memahami dampak tindakannya terhadap orang lain. Tindakan yang membahayakan orang lain menunjukkan adanya masalah dalam mengambil keputusan moral. Individu tidak hanya dituntut untuk memahami aturan, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang ia lakukan. Kasus ini dapat dikaji menggunakan teori sosiokultural Lev Vygotsky. Menurut teori ini, perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia tumbuh dan berinteraksi. Keluarga, sekolah, teman sebaya, media sosial, serta masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir dan perilaku remaja. Apabila seorang remaja mengalami perundungan, kesulitan beradaptasi, kurang mendapatkan dukungan sosial, serta terisolasi dari lingkungannya, kondisi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan moral dan emosionalnya. Selain itu, teori behaviorisme dari B.F. Skinner menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus dan penguatan yang diterima secara berulang. Paparan terhadap konten tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif, dapat mempengaruhi respon perilaku seseorang. Berdasarkan teori ini, perilaku remaja tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses belajar yang berlangsung dalam lingkungannya dan pengalaman sehari-hari. Nah, adapun kesimpulan dan solusi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat disimpulkan bahwa kasus ledakan yang ada di SMA 72 Jakarta merupakan peristiwa yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor. Nah, dari aspek perkembangan fantasi, remaja memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi dan mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang mereka peroleh dari lingkungan maupun media digital. Dari aspek perkembangan moral, remaja masih berada dalam proses pembentukan nilai, norma, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Dari analisis menggunakan teori pembelajaran sosial Bandura menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui pengamatan dan peniruan. Nah, menurut teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan bahwa kemampuan berpikir remaja masih terus berkembang. Teori sosiokultural Vygotsky menunjukkan pentingnya peran lingkungan sosial dalam membentukan perilaku, sedangkan teori behaviorisme Skinner menjelaskan bahwa perilaku terbentuk melalui proses stimulus dan penguatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan seperti meningkatkan pendampingan orang tua terhadap aktivitas digital anak, memperkuat pendidikan karakter di sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan, menyediakan layanan konseling yang memadai, serta meningkatkan literasi digital agar anak itu mampu menggunakan media secara bijaksana. Nah, melalui kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, perkembangan fantasi dan moral remaja itu dapat diarahkan ke arah yang positif. Nah, sehingga mereka mampu berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkarakter baik. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.